Kan nggak peduli dihujat oleh fans asal negaranya sendiri, legenda asal Vietnam Do Van Minh Suong belak-belakan menilai jika timnas Indonesia jauh meninggalkan Vietnam dalam kualitas sepak bola di era saat ini. Nhẫn đề hòa thuận bớt ghét ghen. Tạo nên niềm tin cho người hâm mộ Việt Nam, mặc dù mong rằng người hâm mộ Việt Nam không chê trách. Thua hai cái bù giờ lần cuối chứ không là Vietnam trauma menghadapi Indonesia, dan ini tidak berlebihan teman-teman, tidak berlebihan karena di semua kelompok umur Vietnam hari ini selalu kalah dengan Indonesia. Pelatihnya langsung, ini Pak Hang-seo pergi ini. Đầy biến cố, thực hành chữ nhẫn khó lắm thay. Nhẫn đề hòa thuận bớt ghét ghen, nhẫn đề sống. Trận đấu đem lại cảm xúc, tạo nên niềm tin cho người hâm mộ Việt Nam. Mặc dù chúng ta đã bị thua 3-2 ở những phút bù giờ, không có điều gì mà để chúng ta phải rút ra những cái kinh nghiệm. Mong rằng người hâm mộ Việt Nam không Menangis, chê trách. pemain-pemain fan-fan Vietnam menangis. cái hiệp phụ mà chúng ta có thể là hướng đến chiến thắng rồi, mà thật sự là Indonesia momok menakutkan bagi Vietnam sekarang ya, momok menakutkan. Seakan nggak peduli dihujat oleh fans asal negaranya sendiri, legenda asal Vietnam Do Van Minh Suong belak-belakan menilai jika timnas Indonesia jauh meninggalkan Vietnam dalam kualitas sepak bola di era saat ini. Ya, dalam sebuah wawancara, si legenda Vietnam beralasan jika Indonesia yang jadi satu-satunya wakil ASEAN di ronde 3 kualifikasi Pildun jadi bukti nyata jika saat ini skuad Sintayong berhasil mengungguli Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang gagal lolos. Selain itu, Do Van Minh Suong juga menyoroti duel Indonesia kontra Irak yang sebenarnya Indonesia mampu membuat Irak kerepotan di babak pertama hingga skor kedua tim seri 0-0, dan dia mengatakan pola serangan Indonesia sangat beragam dan membuat Irak kalang kabut. Sedangkan tim Vietnam di bawah pelatih baru sangat kerepotan melawan Irak, bahkan Vietnam juga selalu kalah dan tak bisa mencetak gol satupun saat melawan timnas Indonesia. Wah, nampaknya fakta dari sang legenda akan sangat sulit dibantah oleh fans Vietnam ya sob. Apa pendapatmu soal hal ini? Silahkan beri komentar. Ya, kemudian ini wakil presiden VFF, yaitu wakil presiden dari Federasi Sepak Bola Vietnam, mengatakan bahwa masyarakat Vietnam tak mau Vietnam satu grup dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, yaitu presiden VFF ya, Tran Anh Tu, mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Vietnam tak mau tim nasionalnya satu grup dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Penyebabnya tentu karena dalam 3 pertemuan terakhir Vietnam selalu kalah dari timnas Indonesia. Begitu kata wakil presiden dari Federasi Sepak Bola Vietnam, teman-teman ya. Begitu traumanya mereka timnas Vietnam ketika bertemu dengan Indonesia, karena di semua kelompok umur itu selalu dikalahkan oleh Indonesia. Seperti terakhir di Piala AFF U16, timnas Vietnam itu dibantai 5-0. Bahkan ketidakpercayadirian mereka, teman-teman, itu tertuang dalam ketika mereka ditanyakan apakah nanti akan menang lawan Indonesia. Mereka kurang percaya diri, apalagi setelah ditinggal oleh pelatih Pak Hang-seo dari Korea Selatan. Score prediction for Vietnam, Indonesia against Vietnam. I think this is a tough game with Vietnam and maybe both two teams. You know, Indonesia at this moment, I think they are more improved, stronger as the Europe players. But I think this game Vietnam is difficult to win. 1-0. So, are you confident that Vietnam can get good results? Not confident. Gak yakin You know, ya.
after Park Hang-seo, you know, it's very hard. Setelah ditinggal Park Hang-seo, jadi kurang yakin dan kurang percaya diri fan-fan Vietnam juga teman-teman. Saking sering kalahnya dengan timnas Indonesia di semua kelompok umur, jadi ketika Indonesia menurunkan timnas U23 di Piala AFF, mereka juga senang teman-teman. Karena kenapa? Ini sebagai ajang balas dendam timnas Vietnam. Karena di semua kelompok umur mereka diajar. Jadi ketika timnas Indonesia menurunkan U23, mereka agak sedikit senang karena akan mereka lawan dengan timnas senior dan berharap mereka menang dan bisa balas dendam. Ada cerita menarik nih dari timnas Vietnam dan timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu, timnas Vietnam dan timnas Indonesia akan bertemu lagi di Piala AFF tahun 2024 nanti. Timnas Vietnam dan Indonesia tergabung di grup B bersama Laos, Filipina, dan Myanmar. Tentu saja Vietnam menjadi lawan terberat Indonesia di ajang ini. Media Vietnam sendiri mengatakan kalau timnas Vietnam akan balas dendam kepada timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu, beberapa laga sebelum ini, timnas Vietnam selalu dipermalukan oleh timnas Indonesia. Apalagi di laga terakhir mereka, timnas Indonesia berhasil membantai timnas Vietnam dengan skor 3-0 di kandang Vietnam sendiri. Gimana nggak malu tuh timnas Vietnam. Nah, kabarnya Indonesia hanya akan memakai pemain U23 di kompetisi ini karena pemain senior Indonesia lebih fokus ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Nah, makanya Vietnam di sini lebih percaya diri untuk membalas dendam kepada timnas Indonesia. Patut kita tunggu nih, apakah Vietnam berhasil balas dendam kepada timnas Indonesia atau Indonesia yang akan mempermalukan Vietnam nanti di ajang ini. Sedangkan Piala AFF ini akan diselenggarakan pada 23 November sampai 21 Desember tahun 2024 ini. Nah, mari kita doakan timnas Indonesia bisa memetik hasil positif di ajang ini dan bisa menjadi juara untuk pertama kalinya. Ya, itulah yang kita alami dahulu teman-teman ya. Saya, kalian semua sebagai supporter dari timnas Indonesia juga merasakan hal yang sama. Ketika kita dahulu bertemu dengan Vietnam, Thailand, bahkan Malaysia, ya kita menjadi kurang percaya diri. Kita semua menjadi lebih rendah diri teman-teman ketika kita bertemu dengan mereka. Itulah yang dialami Vietnam hari ini. Seperti apa yang kita alami sebagai supporter timnas Indonesia ketika bertemu dengan Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Tetapi hari ini berbeda. Indonesia sudah berbeda. Indonesia di level yang sangat berbeda. Patut kita banggakan dan patut kita syukuri, dan ini harus dijaga terus sampai selamanya teman-teman. Sikap-sikap inferior tersebut teman-teman harus kita hilangkan semuanya, harus kita musnahkan semuanya. Kita harus percaya diri ketika bertemu dengan Vietnam, Malaysia, Thailand, dan kita bisa memetik hasil positif seperti terjadi di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan level kita teman-teman, mohon maaf, kita sudah di level yang berbeda. Kita di level dunia karena kita masuk di kualifikasi round 3 Piala Dunia. Yang kita hadapi bukan timnas ecek-ecek ya, ada Arab Saudi, ada Bahrain, ada Jepang, China, dan lain sebagainya. Kita menuju Piala Dunia 2026. Bravo timnas Indonesia. Assalamualaikum.